Halo, selamat datang di channel Sesi Air Rifle ya. Nah, di sini kita akan langsung mencoba senapan angin PCP Pasopati Big Game yang kapan hari pernah kita buat videonya ya, yaitu kita menguji senapan ini di jarak 50 meter dan dia terbukti nitik. Tapi itu bukan saya yang ngetes ya. Jadi di sini saya akan mencoba mengetes saya sendiri dan nanti sekaligus saya akan memberikan beberapa edukasi yang mungkin akan bermanfaat buat Anda semua. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menjelaskan dulu kalau senapan ini sudah kita pasang mount cam. Jadi Anda akan melihat POV atau point of view dari teleskop yang saya lihat di senapan ini. Karena di sini sudah saya pasang sebuah handphone, kita rekam dan teman bisa simak cara live untuk apa yang saya tembakan ya. Nah, di dalam mount cam itu ada retikelnya juga. Jadi nggak hanya kosongan, tapi teman juga bisa melihat retikelnya secara langsung. Dan ini adalah posisi teleskop yang belum di zero atau masih saya pasang, asal saya pasang, belum saya kalibrasi. Dan juga untuk anginnya sendiri, senapan ini maksimal di 4000, tapi saya ini pakai di tekanan 2500 saja. Tekanan segitu adalah tekanan yang mudah dicapai tanpa harus capek-capek memompa dan bisa dipompa hampir di semua jenis pompa senapan PCP ya. Oke ya. Untuk mimisnya kita akan pakai mimis Barakuda Match dulu. Dan nanti insya Allah kita juga akan mencoba mimis Hercules di tekanan 2500. Nah, langsung aja kita coba ya. Ini kita arahkan ke kertas yang jaraknya 25 meter. Dan note sekali lagi, ini belum di zero. Bentar, ini ada. Maaf tadi ada kesalahan teknis. Kita akan coba langsung menembakkan tembakan pertama pakai mimis Barakuda Match. Tembakan pertama. Nah, sesuai yang saya bilang tadi ya, ini belum saya kalibrasi dan saya zeroing. Jadi di video kali ini kita akan langsung cara live untuk mengkalibrasinya. Minimal kita butuh 2 tembakan ya untuk memastikan bahwa tembakan pertama dan tembakan kedua adalah titik yang sesungguhnya. Sorry, jatuh. Oke ya. 2 tembakan masih di lubang yang sama, jadi itu bisa kita simpulkan bahwa itu adalah tempat jatuhnya mimisnya. Dan kita akan coba mengzero retikelnya ke arah situ. Kita putar yang samping dulu. Oke, sudah segaris. Lalu kita putar yang up down ke bawah. Oke, nah segini aja ya. Nah, coba. Nah, itu adalah titiknya, kelihatan ya. Oke. Kalau kita paskan garisnya nggak kelihatan, tapi kalau kita geser dikit kelihatan. Hal pertama yang perlu Anda perhatikan saat ngetes adalah saat loading mimisnya. Pastikan loading mimisnya ini nggak ada gangguan. Nggak ada sebuah, nyendat atau gimana ya. Jadi pastikan smooth. Kalau misalkan pas masukin mimisnya ini ada kayak semacam benturan, itu bisa dipastikan atau ada peluang mimisnya itu baret, penyok. Jadi untuk akurasi yang dihasilkan itu kondisi mimisnya sudah penyok. Jadi harus diulang. Oke, kita coba tembakan di yang sama tadi. Nah, oke, masih one hole ya. Nah, Bang itu kok turun dikit ini adalah wajar ya. Jadi untuk turun dikit itu bisa jadi memang ada perbedaan angin yang keluar dikit yang membuat angin yang harusnya digunakan untuk mendorong itu sedikit berkurang, jadi dia agak turun dikit. Yang nggak beres itu ketika kiri kanan. Nah, itu ada yang salah. Tapi ini sudah masuk one hole ya. Anginnya 2500, kita coba tembakan lagi. Nah, ini ada sedikit gangguan ya, karena saya kurang benar masukinnya. Jadi harus dipastikan smooth. Oke, tapi masih one hole ya. Nah, kita turunin dikit untuk lebih tepat ya.
Jadi tadi agak naik dikit retikelnya dan ini sudah pas. Nah, ini sudah kondisi zero. Jadi semudah itu ya, kurang dari 5 menit kita bisa menjero sebuah teleskop kalau kita tahu caranya. Memastikannya kita perlu uji dengan cara menembak siluet. Siluet itu adalah sebuah benda yang ini ya, yang kalau ditembak itu dia bisa bergerak. Jadi untuk memastikan apakah tembakannya ini sudah benar atau belum. Sorry teman-teman ya. Ini kita nggak pakai single shoot jadi agak ribet. Oke. Kita tembakan yang paling besar. Oke, kena. Nah, jadi senapan ini sudah terbukti sudah zero beserta teleskopnya. Dan selanjutnya setelah kita zero pakai mimis Barracuda Match, kita akan coba menggunakan mimis Canon Hercules. Apakah ada perbedaan? Apa justru malah sama ya? Normalnya kalau kita beda mimis itu pasti ada perbedaan, entah lebih ke atas atau lebih ke bawah ya. Karena memang apa? Coba tebak karena apa? Karena memang mimis punya berat yang berbeda. Mimis itu beratnya itu diukur dalam satuan grain. Tiap grain itu punya nilai, tiap mimis punya nilai grain beda-beda ya. Semakin berat mimisnya maka juga akan semakin jatuh nanti, semakin ke bawah. Tapi kalau ini bisa sama, berarti ini memang senapannya memang top marko top ya istilahnya gitu. Ini kita cari titik yang kosong ini kosong ya, nggak ada lubangnya ya. Kita tembakan 1, 2, 3. Oke, nah kelihatan ya ini ya titiknya ya. Dia masih sama di titik yang tadi. Kelihatan ya, ini saya geser sedikit lah, kelihatan ya itu ya, kelihatan ya. Untuk Barracuda Match punya grain dengan nilai 10,56 dan Canon Hercules ini 13,6. Jadi memang nggak terlalu signifikan bedanya. Kalau memang itu sama titiknya, nggak ada perubahan, itu bukan hal yang terlalu surprising ya. Tapi menjadi hal yang bisa diapresiasi untuk senapan ini. Kita coba tembak lagi di titik yang sama, titik yang ini ya, yang nah di kanan retikel ini. 1, 2, 3. Oke. Tadi saya gerakan ya senapannya. Coba sekarang nggak kita gerakan sama sekali. Kita coba ambil 2 tembakan. Di sini, di ruang yang kosong lagi. Kita nggak akan gerakan senapannya. Kita ambil 2 tembakan, ambil mimis. Oke ya. Ini nggak saya gerakan senapannya ya, langsung kita tembakan. Dan ini saya geser dikit. Oke. Tembakan kedua, langsung aja kita masukin mimisnya. Oke. Nah ini ya, dia ternyata one hole. Jadi di state yang kita nggak gerakan senapannya, kita manut arah dari ragumnya ini, dia bisa one hole. Yang artinya untuk mimis Hercules di senapan ini nggak ada masalah, tetap one hole ya. Nah tadi seperti itu ya. Kita coba sekali lagi untuk memastikan. 1, 2, 3. Oke, masih one hole. One hole itu artinya apa? Artinya setiap tembakan itu dia tetap persis jatuh di titik yang sama. Itu adalah sebuah value dari senapan angin. Semakin kecil lubangnya atau bahkan di titik yang sama, itu akan semakin perfect akurasi dari senapan ini. Dan ini adalah sebuah hal yang patut diapresiasi untuk senapan PCP Pasopati. Senapan di angka 2 jutaan saja yang bisa senitik itu adalah hal yang agak sulit dicapai untuk senapan-senapan masa kini ya tentunya. Oke, jadi itu sekian untuk video sekilas tes akurasi dari senapan PCP Pasopati ini. Buat kalian semua, bagi yang belum paham apa yang saya katakan bisa langsung aja komentar ya. Nanti akan kita buatkan video lain untuk lebih pahamnya lagi. Tapi buat kalian yang mungkin sudah paham senapan angin, nonton video ini pasti sudah bisa menyimpulkan sendiri ya bagaimana hebatnya senapan Pasopati ini dan bagaimana uji akurasi ini bisa dikatakan berhasil ya. Jadi nggak mengecewakan, sesuai ekspektasi, oke, nitik, dan patut untuk dimiliki tentunya.
Oke ya. Sekian untuk video kali ini. Kalau Anda ingin tanya-tanya mengenai senapan ini, karena kita juga jual senapan angin, bisa langsung chat ke nomor yang ada di bawah. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk, sekian dan salam satu laras.